digital native atau penghuni kehidupan digital. Mereka lahir dengan semuanya sudah terdigitalize. Mereka sudah sangat biasa dengan semua hal yang tentang digital. Sedangkan kita para pendidik, calon pendidik juga yang anak-anak milenial, belum tentu kita adalah digital native. Kita mungkin masuk orang-orang yang digital migrant, pendatang digital, yang kita masih sering tergagap dengan teknologi yang saat ini. Tapi kita masih punya kesempatan dan kemampuan untuk selalu belajar. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi kalau Kak Yuni tadi katakan bahwa harus sopan di kelas-kelas online. Itu misalnya mematikan mikrofon misalnya seperti itu, menyalakan kamera. Nah, ini juga ada dua sisi. Di peserta didik harus sopan, kita sebagai pendidik juga harus paham tentang alat yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan Zoom, ini sering karena beberapa waktu lalu ada cerita, ada kasus guru yang ketika kelasnya pakai Zoom, ternyata muridnya pinternya kebablasan nih. Murid itu pakai anotasi, jadi bisa mencoret-coret screen share yang guru bagikan. Jadi bisa dicoret-coret tuh screen share-nya sama muridnya, karena gurunya tidak paham sebagai host di Zoom tersebut. Nah, kita sebagai pendidik juga harus paham dengan alat yang kita gunakan. Misalnya kita pakai Zoom, ini bisa terlihat di sini kalau teman-teman pendidik yang ada di sini atau calon pendidik yang semoga sudah paham semua ya tentang Zoom. Di Zoom ini ada host dan ada co-host. Nah, apa sih host dan co-host? Host itu ya yang penyelenggara, yang membuat ini semua. Dan host itu punya kemampuan, punya kelebihan, yaitu menentukan siapa co-hostnya. Co-hostnya itu yang akan membantu dia, yang akan bisa melakukan kerjasama dengan hostnya itu. Kemudian host itu juga punya wewenang untuk mematikan semua ini mikrofon. Seperti sekarang kita mikrofonnya dinyalakan, hanya bisa dinyalakan oleh host. Saya sebagai narasumber itu kalau hostnya nggak menyalakan saya tidak bisa ngobrol. Walaupun saya pencet-pencet tuh ada mic terus ada silannya, tapi kalau hostnya tidak mempersilahkan saya bicara, jadi nggak bisa. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan etika itu tadi. Jadi kalau mau tanya bisa raise hand, karena juga host dan co-host bisa juga mematikan kolom chat. Misalnya pesertanya ada ratusan sampai ribuan misalnya, sampai 1000 misalnya, itu kolom chatnya akan riuh sekali. Nah, host dan co-host bisa mematikan kolom chat. Jadi teman-teman bisa dengan raise hand. Kalau mau saya raise hand, nanti host dan co-host atau co-host yang akan menyalakan kolom komentar atau menyalakan telepon teman-teman. Ini perlu banget dipahami oleh para pendidik yang akan menggunakan alat-alat belajar, metode belajar yang sekarang sering digunakan, misalnya pakai Zoom. Kemudian juga kita bisa mengatur jadwal nih. Kalau jadwalnya tetap, misalnya setiap hari Selasa jam 10 sampai 10.45 adalah kelas saya, itu bisa ditentukan. Jadi murid kelas ini masuk setiap itu, jadi nggak perlu diundang-undang tiap minggu, diundang kayak itu nggak perlu. Tapi bisa otomatis kalian kita akan masuk ke kelas-kelas tersebut. Juga kalau kita mau bikin kelas-kelas yang kita siarkan untuk kanal yang lain, misalnya kanal YouTube, kita juga bisa klik untuk menyiarkan kelas kita di YouTube misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Terima kasih. Nah, banyak juga terjadi di Yogyakarta. Kelas yang terjadi adalah sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran jarak jauhnya seperti apa. Kalau mungkin nanti juga teman-teman bisa
misalnya ada tugas diambil hari Senin dikumpulkan hari Jumat, misalnya gitu. Masih adakah pendidik yang melakukan hal tersebut di masa pandemi ini? Atau juga tugas yang dikirim dikerjakan melalui Google Form. Jadi tugasnya mungkin di WA grup kelas gitu, anak-anak ibu punya tugas nih, sekarang cek ya di Google Form ini, di linknya misalnya itu, mereka mengerjakan di Google Form informasinya pakai WA seperti itu. Masih ada nggak yang kayak gitu? Nah, pertanyaan saya lalu gimana monitoring dan evaluasinya untuk para pendidik ini? Apakah bapak ibu guru atau calon guru yang ada di sini yakin tugas tersebut dikerjakan oleh peserta didik, atau yang ngerjakan alias guru lainnya atau orang tuanya? Nanti yang pintar siapa dong kalau misalnya kita melakukan ini? Nah, ini yang disebut pembelajaran online yang metodenya, tapi monitoring evaluasinya kita jalan. Kalau usah kuat masih jadi PR kita bersama, gimana sih caranya kita monitoring dan evaluasi pembelajaran jarak jauh itu seperti apa? Baik, terima kasih. Nah, aplikasi evaluasi belajar sebenarnya sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini sudah lama dilakukan di Indonesia, tapi untuk level setelah SMA untuk teman-teman dengan universitas terbuka ini menerapkan pembelajaran jarak jauh yang luring, yang enggak daring ya, ada yang luring, kebanyakan luring atau tidak langsung. Sistem pembelajaran jarak jauh seperti ini mereka kayak aplikasi media belajar yang dilakukan pakai TVRI ya. TVRI bahkan sekarang pun di masa pandemi menyiarkan siaran pelajaran sekolah dari SD, SMP, dan SMA itu ada. Jadi di jam-jam tertentu kalian bisa mendengarkan atau mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di TVRI misalnya seperti itu. Nah, hal ini adalah sistem pembelajaran jarak jauh luring atau juga dengan radio. Banyak sekarang radio komunitas yang menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau misalnya internet atau alat yang sesuai dengan misalnya HP, laptop itu masih jarang. Mereka, teman-teman itu bisa melakukan pembelajaran jarak jauh luring dengan radio, dengan televisi bila televisi ada, atau modul yang dikirim. Nah, hal itu juga mungkin dilakukan. Nah, evaluasinya seperti apa? Evaluasinya itu biasanya dilakukannya secara daring. Nah, kalau misalnya jarak jauh secara daring apa? Telepon, misalnya di telepon, kalau tidak punya perangkat ya telepon biasa misalnya gitu. Nah, itu akan ditentukan evaluasinya seperti apa, sejauh mana peserta guru dan peserta didik akan paham dengan materi-materi yang sudah diberikan. Nah, sekarang ada juga aplikasi, walaupun tidak semuanya diberikan jawaban dengan aplikasi. Saya sendiri bukan penganut hardcore untuk semua jawaban adalah aplikasi, tapi ada juga aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai oleh para pendidik untuk melakukan evaluasi dan monitoring belajar siswa. Salah satunya pakai video astronot, aplikasi video astronot. Itu video yang biasanya untuk aplikasi wawancara kerja, tapi kita bisa juga melakukan evaluasi ke murid. Jadi sejauh mana sih mereka tahu, paham dengan materi-materi ajar yang diberikan sama kita, atau mana sih mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kita para pendidik. Kemudian ada juga Google Workspace. Google Workspace itu mungkin kita semua untuk berkolaborasi mengerjakan itu, karena Google Workspace ini berdasarkan email. Jadi email peserta didik, murid kita akan masuk di Google Workspace tersebut, terus mereka mengerjakan tugasnya bersama di situ. Jadi kita bisa pantau apakah ini dikerjakan oleh murid atau siapa
di sekitar situ untuk tahu seperti apa sih kita melakukan evaluasi dan monitoring belajar mereka, karena keadaan pandemi seperti sekarang kan nggak mungkin berkerumun, jadi kita datang dengan jumlah terbatas. Dengan melakukan fokus kita juga mesti bisa melakukan kombinasi itu, daripada setiap Senin ambil tugas, Jumat mengembalikan. Itu adalah orang tua, kita bisa melakukan ini lebih proaktif dengan kita mendatangi beberapa kelompok murid untuk tahu dan bisa melakukan evaluasi dan monitoring belajar mereka. Lanjut. Nah, ini yang paling penting juga untuk bagaimana kita bisa efektif memberikan pendidikan di masa pandemi ini adalah paham dengan literasi. Literasi, sebelum masuk ke literasi digital, sebenarnya kita harusnya sudah lihai di literasi. 5 menit lagi, Mas? Ya, benar sekali, Ibu. Okay. Maaf sekali, Ibu ya. Ya, silakan, Bu Sari, lanjutkan. Ya. Oke, literasi yang pertama yaitu literasi baca tulis. Kita harus selalu menanamkan literasi baca tulis terus-menerus ke murid-murid kita, ke anak-anak kita juga, karena membaca dan menulis itu akan memunculkan cara berpikir yang kritis dan sistematis. Jadi terus-terusan nih kita harus menggenjot murid-murid kita, anak-anak kita untuk selalu membaca, karena itu dengan kebiasaan. Kalau kita juga punya kebiasaan membaca, anak-anak juga akan biasa membaca, akan tahu. Jadi tugas-tugas yang diberikan itu kita bisa meringankan tugas mereka dengan memberi tugas mereka, jadi mereka paham apa yang mereka baca. Itu monitoring evaluasinya bisa seperti apa, mereka bisa membuat rangkuman dengan apa yang mereka baca. Jadi mereka benar-benar membaca dengan serius, dengan tuntas. Kalau literasi baca tulis ini sukses, literasi digital ini akan lebih mudah masuk ke anak-anak, ke peserta didik kita, karena literasi digital ini melanjutkan. Kalau ini berarti kayak gini, hoax itu nggak akan banyak muncul, atau nggak, bahkan mungkin nggak akan muncul kalau kita paham dengan isi dari berita tersebut. Kita membaca, paham dengan bacaan, dan membaca dengan tuntas isi berita atau informasi tersebut. Kalau kita bisa membaca dan tuntas, nggak akan kita nyebar-nyebar intinya, karena kita tahu itu hoax. Karena kita tahu, kita bisa mengkritisi dari berita-berita tersebut. Kira-kira begitu untuk kenapa perlu paham dan kita ngerti literasi baca tulis sebelum masuk literasi digital ini. Lanjut. Ya, mungkin ini akhir dari saya. Pastikan kita terliterasi baca tulis yang baik sebelum kita lihai ke literasi digital. Semoga bermanfaat. Kalau banyak salah katanya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Kak Festina. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sani untuk sharingnya. Tentunya di era yang semakin berkembang ini, guru harus dituntut makin cakap digital, Bu ya. Jadi guru bisa berkolaborasi dengan teknologi untuk menggunakannya sebagai sarana untuk pembelajaran ya. Jadi proses pembelajarannya bisa mungkin dibungkus dengan menarik gitu ya. Jadi membuat para siswa juga semakin aktif, mereka juga semakin semangat untuk membelajar gitu. Dan tentunya juga guru bisa dengan semakin memahami literasi digital, semakin bisa ini Bu ya, menerapkan kepada siswa bagaimana menggunakan sosial media, menggunakan internet dengan baik dan benar gitu ya Bu ya. Jadi para siswa nggak sembarangan dengan posting, share atau komen gitu. Jadi mereka punya fondasi dan menggunakannya untuk tujuan yang baik dan dengan baik pula, seperti itu. Terima kasih sekali Ibu Sani untuk sharingnya, dan sampai ketemu kembali Ibu di sesi tanya jawab. Thank you Bu ya. Baik, tadi kita sharing tentang etika dan juga kecakapan digital. Namun mungkin dalam sharingnya ada materi yang ditanyakan seputar yang disampaikan oleh narasumber kita. Silakan, boleh banget berikan pertanyaan kalian di kolom komentar yang tersedia, mention namanya siapa dan juga nomor teleponnya berapa, dan pertanyaan ditujukan ke narasumber yang mana, supaya nanti di sesi tanya jawab saya akan bantu tanyakan untuk pertanyaannya. Dan sekarang kita akan mengundang narasumber selanjutnya yang akan berbagi mengenai budaya digital. Sudah hadir bersama kita Bapak Agus Widanarko, SEMH MSI, selaku entrepreneur, motivator, dan juga pegiat sosial berkostum superhero.
Baik, selamat siang Bapak Agus. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang. Dengar ya? Dengar Bapak Agus. Sehat ya Bapak Agus ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Mas Firna. Alhamdulillah. Ya. Baik Bapak Agus akan sharing mengenai tentang seperti biasa Pak, saya akan memberikan waktu dan juga mohon izin nanti 5 menit terakhir saya akan bantu mengingatkan untuk durasi waktunya. Silakan Bapak Agus, bisa dimulai Pak. Suaranya. Ya, terima kasih. Saya tidak pakai background, mohon maaf, ini komputer tidak support masuk suara. Suara masih ya. Komputer kurang support untuk laptop saya, jadi background saya ini ada hubungannya dengan materi saya, yaitu pembelajaran online yang sehat pada anak. Saya fokus kepada anak dan solusi dongeng online untuk pemenuhan anak anak di masa pandemi. Mohon materi saya untuk ditampilkan. Untuk panitia, materi saya ditampilkan. Suara gimana Bu? Enggak, cuma. Iya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Kominfo, sekali lagi Mas Firna Tabu Bolon, saya sapa dulu, juga Mbak Yuni Wahyuning tadi praktisi pendidikan, dan juga Mbak Sani yang sudah mengisi juga, terus nanti ada Mas Jeffrey Yohanes, dan sekarang giliran saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana, kalau tadi sudah teori, saya akan sharing ya ini ya, bagaimana teori, bagaimana untuk supaya kita efektif dalam pembelajaran online teknis ya. Teknis luar biasa banget, saya senang sekali tadi pemateri pertama dan kedua, bagaimana mengatur jadwal, tugas selesai dikembalikan di hari apa dan biar bisa fokus lagi bagaimana. Nah sekarang saya pengen ini kalau untuk anak-anak bagaimana dalam literasi digital atau bagaimana dalam pembelajaran online supaya tidak supaya tetap sehat. Supaya sehat maksudnya apa? Dia tetap aman. Karena sekarang masa sekarang ini sudah semuanya serba digital, karena apalagi didukung karena adanya pandemi. Setelah ada pandemi ini semua jadi dipercepat untuk anak kecil ada di rumah, selain ada social distance, kemudian dia di rumah mengerjakan apa semuanya difokuskan kepada laptop masing-masing anak, kepada HP masing-masing anak. Nah, tapi ingat, selain pembelajaran digital ini suatu hubungan yang luar biasa, kemajuan teknologi lompatan, bagaimana kita masuk ke generasi Z, yaitu belajar lewat online. Tapi yang sehat bagaimana? Dan selanjutnya jangan sampai anak-anak itu dikhawatirkan. Nah ini, ya, Bismillah ya. Sebelumnya juga saya sampaikan salam sejahtera teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat teman-teman yang sudah hadir, ya next. Nah ini sudah tidak bisa dipikirin, anak-anak kecil pun sudah masuk generasi digital, melakukan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan gadget, menggunakan HP dan tablet untuk menenangkan anak pada saat ini stop atau menuju sesuatu di restoran, menuju sesuatu. Sekarang sudah dipakai orang tua ya, semuanya sudah gadget. Ini survei dari Amerika seperti itu. Terus waktu nonton anak sekarang itu TV berkurang, tapi waktu menggunakan gadget meningkat. Lanjut next. Nah ini pembelajaran digital itu bagus, luar biasa. Tapi juga anak itu harus didampingi, karena takutnya dikhawatirkan anak pengguna komputer, TV, smartphone itu terjadi inaktivitas, tidak ada pergerakan, hanya di depan laptop, di depan HP, tidak bersosialisasi. Ya kalau kemarin karena social distance, karena di rumah tidak bersosialisasi. Tapi sebenarnya dengan digital bisa bersosialisasi dengan grup-grup anak-anak kita, anak kecil punya grup, tapi tetap orang tua harus mengawasi. Tidak bermain karena selama melihat depan komputer, smartphone, social distance tidak ada kesempatan bermain. Nanti akan saya jelaskan di sesi kedua bagaimana hak keceriaan pada anak. Nah, tapi bisa disolusikan lewat digital. Tidak membaca, terus tidak belajar mengenal perilaku. Nah, lanjut lagi, dikhawatirkan apalagi dikhawatirkan anak mengalami kecanduan gadget, maka perlu digital detox. Nah, gimana? Digital detox. Saat kita melakukan digital detox itu saat bagaimana?
saat mengetahui saat anak menggunakan teknologi gadget lebih dari 2 jam per hari, terus mengamuk, gila-gilaran atau menggunakan gadget, tidak dapat melewatkan 1 hari pun tanpa gadget, itu sudah kecanduan. Ada ini ya, sensor sarafnya. Nah, memunculkan kecanduan itu makanya perlu pengawalan orang tua. Kemungkinan anak mengalami ketagihan gadget dan membutuhkan penanganan khusus. Jadi digital bagus, tapi tetap ada pengawasan orang tua. Jangan sampai anak terus malah kecanduan gadget. Ya, tetap sudah selesai belum? Ini tugasnya. Ada batasan tadi dari pembicara pertama ya, berapa jam, setelah itu kita relaksasi, berapa jam, berapa menit materi, kita refreshing dulu. Nah, itu mata kita kan lelah juga. Nah, apalagi jangan sampai ada sensor saraf yang membuat dia kecanduan di depan gadget. Terus bagaimana solusinya? Ini karena sudah masa social distance, kita pembelajaran lewat kemarin masa social distance waktu pandemi ya, sekarang ini sudah alhamdulillah sudah pelan-pelan kita akan masuk ke tatap muka lagi. Nah, tapi nanti kombinasi dengan digital karena kita sudah mau ke dunia generasi Z yang serba digital, tapi tetap lapangan kita peroleh untuk anak kita. Lanjut, solusinya bagaimana? Kita rapi ya. Mulailah dengan 72 jam tanpa gadget. Nah, sekali-sekali terapi seperti itu. Digital detox, bebas menggunakan gadget serta hindari bermain game atau menonton TV. Nah, itu untuk kita clearkan dulu. Setelah berhari-hari tugas-tugas dan tetap orang tua mengawasi, jangan sampai alasannya di dalam kamar ngerjain tugas anak kita, ternyata kita tidak pernah nengok, ternyata belok ke game. Saya takutnya itu disalahgunakan, itu kesempatan untuk belajar, ternyata malah disalahgunakan main game. Terus alihkan perhatian Anda dengan melakukan aktivitas fisik tadi. Nah, walaupun di dalam kamar, ayo ini tugasmu selesai, masih lama nggak? Kalau nggak, ini istirahat dulu ya. Aktivitas fisik, baik fisik yang penuh tantangan, baik stimulasi anak untuk bergerak serta tantangan secara mental. Kenalkan kembali gadget dengan kontrol yang ketat. Setelah itu balik lagi ya ke dunia gadget, tapi dengan kontrol yang ketat orang tua ya. Lanjut. Nah, rekomendasi ya. Sebelumnya Mas. Nah, sekarang untuk anak-anak kita, nah bisa ada konsep yang menarik sedikit ya. Batasi waktu per hari sesuai kategori usia dan jenis tayangannya. Ini bukan hanya di dunia gadget atau HP kita online, tapi juga di dunia nonton TV dan lain-lain. Bayi dan anak usia kurang dari 25 bulan kita membutuhkan TV. Nah, ini masih. Nah, terus anak prasekolah 2 sampai 5 tahun boleh menonton TV atau menggunakan media elektronik lain selama 1 jam sehari yang menayangkan program khusus anak berusia tersebut. Nah, itu untuk kalau TV ya, bukan di gadget di tugas. Kalau tugas ya udah mereka sudah saatnya, tapi anak 2 sampai 5 tahun itu masih balita, belum ada tugas-tugas dari sekolah. Nah, untuk anak usia 5 sampai 12 tahun, nah ini sudah mulai SD dan ada tugas-tugas kalau sedang mengikuti webinar. Boleh menonton TV atau menggunakan media elektronik selama 1 sampai 2 jam sehari, menayangkan program mana atau program TV untuk edukasi untuk dukungan luring tadi, dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Jadi kita pilih yang dia tonton yang menambah wawasan. Tetap ada di mana anak ketemunya ya sama orang tua, kakaknya ataupun saudaranya, ya tetap di rumah di bawah pengawasan keluarga. Anak remaja 13 sampai 14 tahun udah dewasa, itu remaja menuju dewasa, boleh menonton TV atau menggunakan media elektronik lain yang tidak mengandung unsur kekerasan. Nah, tidak mengandung unsur kekerasan. Tapi boleh, berapa jamnya? Boleh menyaksikan dan diawasi tetap sama orang tua atas batasan-batasan waktu biar tidak bete dan matanya biar tidak lelah. Tapi stop yang ada kekerasan dan pornografi. Nah, kan udah gede, dia pasti udah bisa tahu memilih yang baik dan benar. Rekomendasi lagi. Next. Lanjut. Batasi waktu menonton TV atau menggunakan media elektronik. Nah, tetap ada pembatasan, walaupun dengan alasan ini sedang mengerjakan tugas. Nah, terus memilih program TV yang sesuai dengan anak tadi sudah, pengalaman langsung berkomunikasi antara orang tua dan anak, orang tua mendampingi. Karena saya ini lebih fokus pada anak-anak kecil, balita dan lain-lain, karena saya juga praktisi dongeng online dan lain-lain. Terus
itu ada pengalaman langsung berkomunikasi antara orang tua dan anak atau bukti daripada melihat tayangan hanya satu arah terus. Lanjut. Nah, bagaimana di masa pandemi ini, di mana kegiatan anak itu juga diutamakan di rumah saja dalam dunia digital, termasuk pembelajaran dan bagaimana hak keceriaan anak selama di rumah saja. Apalagi kemarin tuh, waktu meledaknya Mei, Juni, Juli, corona atau pandemi, bagaimana anak itu terpaksa 2 hari, 2 minggu, 3 minggu di rumah aja, karena pikiran bahwa mereka belum mendapatkan hak keceriaannya. Setelah ada teman mengajak keluar rumah, nggak boleh, karena tetap ya karena berprotokol kesehatan. Tapi bagaimana solusi anak-anak tersebut? Bagaimana nanti kalau mereka 10-15 tahun lagi menanyakan suatu masa dulu pernah ada kejadian, saya harus di rumah saja, saya nggak boleh keluar, dan penanganan itu adalah semacam trauma. Nah, itu harus kita kasih solusi bagaimana keceriaan, hak keceriaan tidak perlu, tapi juga tetap menjaga supaya protokol kesehatan terjaga. Satu, yuk, untuk bukan anak balita atau bukan anak-anak kecil, perlu adanya next desain pembelajaran yang tepat. Tadi ada pembelajaran daring, ya sudah dijelaskan secara teknis, jadi nggak usah tak jelaskan di sini lagi. Luring juga sudah. Jadi buat ibu narasumber kedua tadi, lanjut. Terus inilah tugas-tugas guru ya, tugas guru patut dalam pembelajaran di masa pandemi. Nih, tadi juga sudah. Bagaimana membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, kalau itu untuk anak-anak yang bukan anak kecil atau sudah di SD atau SMP, selama digital webinar, selama mereka pembelajaran, juga ada potensi lain apa, suruh ditampilkan walaupun di depan kamera. Mungkin musik, mungkin dia bisa stand up, atau puisi sebelum pembelajaran, suruh tampilin dong. Bagus, itu ada interaksi antara guru dan anak didik. Melibatkan siswa untuk terus belajar baik secara mandiri dan terbimbing. Yang ketiga, menjalin kolaborasi dengan orang tua. Nah, ini kesempatan nih, walaupun jarak jauh, nggak usah orang tuanya datang ke rumah, ke sekolahan, orang tua ikut ya. Kalau sekali waktu ada grup antara guru dan orang tua untuk mengecek bagaimana selama ini orang tua bisa membantu, dan siapa tahu orang tuanya gadget aja nggak tahu, tentang online nggak tahu. Nah, itu perlu komunikasi, baik mungkin lewat telepon dulu dikasih tahu ada solusi, kan belum tentu semuanya berekonomi menengah ke atas yang mampu untuk, apalagi kemarin ada tiba-tiba online semuanya. Ada solusinya bagaimana diganti dengan luring seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara kedua tadi. Lanjut. Ini tadi sudah, lanjut lagi, sudah dijelaskan oleh pihak kedua. Ini juga pelaku pembelajaran, belajar dari rumah ini hak oleh orang tua, atau apa yang harus dilakukan orang tua dalam pembelajaran, apa yang dilakukan oleh guru, dan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, ini karena waktu, kita juga sudah dijelaskan, langsung aja. Supaya belajar di rumah melalui digital online tetap terjaga dan tetap sehat, maka kita harus tahu tips belajar sehat selama di rumah saja. Ini yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat kepada anak. Ya, beri motivasi bahwa hari ini kamu lagi sedang asik nih sama gurumu, ya, bahwa ini nanti ada dari guru akan dijelaskan yang unik-unik. Nah, para pendidik juga, biar mana anak kita yang sedang mengikuti webinar senang, ya pakai cara karena tidak tatap muka, saya takutnya di luar sana dia tidak online beneran, dipajang layarnya terus lari ke sana ke sini, biar dia tertarik melihat gurunya. Seperti hari ini nih, saya pakai belangkon, terus background saya karena ketidaksengajaan backgroundnya tidak bisa saya pasang, ya saya pasang di background apa yang selama ini saya pakai untuk sedang webinar dengan anak-anak kecil, yaitu semua kostum yang saya pakai untuk mendongeng. Saya sampai modal beli kostum banyak karena tampilan untuk di layar harus menarik. Terus mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Nah, ini orang tua atau pendidik mengajukan pada orang tua, tempatnya nih, mejanya terus jauhkan dari apa yang membuat konsentrasi anak berkurang, terus suasana lampunya, terus alat-alatnya juga menarik, terus jauhkan dari mungkin sampingnya ada tancap listrik atau apa yang membuat nanti takutnya ada aliran listrik yang mengganggu. Nah, itu ya. Yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Kalau tidak lagi ada webinar, tetap ada anak kita. Jadi bagaimana mengatur jadwalnya. Tadi kalau ada tugas Senin,
sholat Jumat, selang-selang itu juga ada mereka belajar sama orang tuanya di rumah, apalagi kemarin pandemi kesempatan ketemu orang tua di rumah, bikin jadwal yang bagus. Jangan malu bertanya, ini kesempatan walaupun jauh, online, anak-anak kecil kita berikan kekuatan atau keberanian bertanya kepada gurunya yang ada di online, kepada orang tuanya sendiri. Mungkin itu sebuah kesempatan karena di jauh, dia mungkin kalau tatap muka sama guru takut bertanya. Ini mungkin jauh kesempatan, yang dihadapi dia adalah layar. Nah, ajarkan keberanian untuk bertanya, ya. Terus tetap menjaga kesehatan saat belajar. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi makanan sehat, tadi bicara pertama, tapi juga ada perlu istirahat dulu, 1 jam selesai pembekalan, berapa menit istirahat. Nah, contohnya nih, next. Nih sudah waktunya nih, tadi berapa menit kita pembicara 1, 2, 3. Nah, pembelajaran materi 1, 2, 3, udah berapa menit kita di depan layar nih. Nah, tetap nih, namanya di porsi, kanan, kiri, kita pakai kesempatan untuk, ayo semuanya yuk yang di depan kamera, nih kita goyangkan badan. Kalau tadi dari Mbak pembicara kedua tadi ya, bagaimana menggosokkan tangan, muncul jin, enggak ya. Nah, sekarang kita gerakkan badan, tengok ke kanan, wah, nah itu biar ini otot-ototmu itu tidak kaku depan layar kok. Terus sekarang ke kiri, wah, nah enak kan. Terus tangan gini, nih tangan ini buat apa? Biar kita bau ketiak, oh enggak ya. Ini buat apa? Biar kita asik nih otot tangannya. Terus gantian, wah, nih anak kita kalau besok pembelajaran webinar ini berapa menit? Nah, ini enak kan? Otot-otot sudah enak, luar biasa kan? Kalau tadi pembicara kedua Mbaknya tadi menyampaikan dengan gosok-gosok tangan, sekarang lebih ke badan. Nah, bagus, sama aja nih. Next. Nah, sekarang next. Nih, sekarang sampai ini menyampaikan mumpung ada di webinar. Anak-anak kita kecil itu memiliki hak keceriaan, terutama di masa pandemi ini. Solusi bagaimana pemenuhan hak keceriaan pada anak-anak kecil di masa pandemi? Tidak bisa tatap muka. Kalau tatap muka, keceriaan di sekolahan bisa main. Kalau TK main prosotan, main lagu sama teman-teman yang lain. Tapi bagaimana kalau dunia online ini kita pandemi di rumah? Ini kemarin saya terapkan selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Itu berita saya di media, warga Sukoharjo mendengar secara online untuk anak-anak yang belajar dari rumah. Saya minta panitia nih menampilkan nih. Ini bisa dipraktekkan untuk para pendidik di tingkat TK, dongeng online di mana-mana ada sih. Cuma ini cuma 2 contoh. Mas operator, tampilkan video yang saya kirim. Ini adik-adik kecil kalian yang lagi isoman di rumah, saya Spiderman. Siap mengikut kalian yang lagi isoman. Iya. Dan cuma dapat kulit, jahat ya? Jahat ya monyet ya? Si kancil cuma dapat kulitnya, karena nanti jadi kancil. Kalau dipanggil Cencel, kamu bilang, Cencel, wah, kita lagi masa pandemi. Jadi kita kenalannya lewat HP. Nanti tunggu ya. Ini dongeng dari Spiderman yang jadi kancil. Di masa pandemi seperti saat ini, karakter Super Isoman telah menyentuh hati anak-anak di Sukoharjo. Tak jarang, bahkan mereka meminta Danar dan istrinya menghibur secara virtual. Merasa baik anaknya kemarin terhibur, nantinya kadang Mas Danar minta lagi nih virtual sekarang lewat HP aja. Betul sama istriku malam-malam sampai Nina bubukan. Tambah satu fasilitas adalah Nina bubukan anak sampai tidur di malam sama istri. Ya, keceriaan dan kebahagiaan itu meningkatkan imun. Ya, jadi memang di masa pandemi ini keceriaan kebahagiaan anak adalah faktor utama untuk meningkatkan imun. Nah, makanya saya meyakini itu. Anak yang bahagia, anak yang ceria walaupun ditinggal orang tuanya, insya Allah badan dia akan tetap sehat. Nah, itu keceriaan anak, hak keceriaan anak di masa pandemi. Kita kemarin kelupaan ya, kita ada tetangga kita yang kena corona, kita cantolin makanan, kita cantolin obat-obatan, tapi anaknya selama 2 minggu ngapain di rumah coba? Dia pasti dijemput teman-temannya di luar, ayo
ini lagi pandemi. Anak 5 tahun, 3 tahun tahu nggak? Dia istrinya marah, Bu, saya kau nggak boleh keluar rumah, nggak boleh main sama teman. Ini ada pandemi. Anak 3 tahun nggak tahu itu pandemi segala macam. Taunya apa? Disimpan di otak. Setelah 15 tahun dia akan menanyakan kepada orang tua kita menanyakan kepada kita, dulu itu ada kejadian apa kok saya sampai 15 hari sampai 1 bulan nggak boleh keluar. Nah, bagaimana solusinya? Lewat digital. Tadi dongeng online. Terus itu tadi yang saya menyentuh anaknya itu tadi, itu bukan yang dongeng online, tapi itu saya waktu menjadi super isoman kemarin lolos di acara NASWA, menjadi pahlawan warga tingkat nasional, jadi memberi hiburan hak keceriaan kepada anak yang ditinggal orang tuanya karena meninggal karena corona. Jadi tetap saya datangin, saya beri keceriaan, kejutan ulang tahun. Nah, kalau yang isoman ya dia ada di rumah tadi, yang ada videonya tadi. Jadi kita kasih dongeng online. Adakah itu pembelajaran yang positif? Ya kita susupkan lewat dongeng. Tidak hanya dongeng aja, di dongeng dicicipi dengan materi-materi kepribadian, dengan kebangsaan, dikasih tahu dengan ya ini kamu lagi bersama ibumu di rumah. Dia akan nurut sama idolanya. Saya sampai pakai kostum. Karena apa, anak kecil itu yang apa yang menarik di depan mata, apa yang akan dia turuti. Dan ternyata adalah superhero. Spiderman ngomong loh, nggak boleh jajanan sembarangan loh. Spiderman ngomong loh tadi, nggak boleh main bersama teman-teman dulu. Dia akan nurut, siap Spiderman. Nah, sampai saya ada permintaan meninakukan sampai itu. Nah, lewat online, lewat HP. Berapa jam? Nah, itu batasi waktunya. Makanya untuk kesehatan anak itu yang utama. Ada waktu berapa menit, belum tidur, ya aku berhenti dulu. Nah, ibunya tahu ibu berhenti dulu, jangan di depan kamera terus. Nah, nanti lanjut lagi ke HP lagi sampai anaknya tidur. Itu hak keceriaan anak. Lewat literasi digital kita penuhi lewat dongeng online. Dan tadi materi, nah ini dipekerti kebangsaan, pesan prokes, karakter, kearifan lokal, kepedulian sesama kita sampaikan melalui karakter-karakter yang menarik. Ini menyambung dengan materi yang pertama tadi dan kedua, bagaimana biar menarik depan layar kepada anak. Nah itu, jadi matur suwun, ini materi dari kami. Anak adalah utama di era digital seperti ini. Kita ini hanya dititipi negara bumi dan milik bumi ini adalah milik anak cucu kita. Jangan sampai setelah pandemi mereka berapa tahun selanjutnya muncul trauma. Ya, yang diingat siapa tahu? Ya, zaman dulu saya lewat digital, saya didemaikan oleh guru-guru saya. Ya, masa lalu ada masa di mana tidak boleh kemana-mana, tapi di rumah saya mendengarkan materi pembelajaran yang menarik dan saya mendapatkan dongeng yang unik dari superhero. Ya, katakan seperti itu contoh aja. Jadi jangan meninggalkan sebuah trauma untuk di masa pandemi ini. Tinggallah sebuah kenangan yang indah, termasuk kemajuan teknologi dalam digital mendukung keceriaan anak. Terima kasih Kak, waktu saya berikan lagi kepada pembawa acara. Baik, terima kasih banyak Bapak Agus untuk sharingnya hari ini. Tentunya di zaman sekarang budaya cara bermain anak sudah sangat berbeda Pak ya, bermain berbeda karena kalau zaman dulu anak itu selalu bermain di luar Pak ya, sampai dipanggil pulang udah sore gitu Pak ya, disuruh mandi gitu ya. Kalau sekarang kamu mungkin ya, dulu lupa mandi ya. Ya Pak ya, sekarang di rumah mulu pegang handphone, nggak keluar. Nah, kamu nggak bergaul apa gitu kan ya? Jadi tapi tetap nggak mandi. Beda Pak ya perubahannya. Jadi makanya bagaimana diperlukan juga memang ya pendampingan dari orang tua, bagaimana si anaknya nggak terlalu berfokus dengan gadget, diberikan waktu untuk istirahat, diberikan waktu kesempatan untuk bergaul secara offline gitu ya, nggak selalu berada di ruang digital aja. Kemudian tadi juga ternyata ruang digital ini bisa digunakan untuk menghibur lewat superhero Pak ya. Saya justru baru ini nih gitu Pak ya. Kalau biasa kan kita nonton semacam Power Ranger di TV gitu ya ataupun di YouTube gitu, ini ternyata bisa digunakan untuk menghibur anak-anak. Ini tugas mulia sekali, menghibur mereka yang mungkin lagi dalam sedih, lagi dalam duka gitu, tapi disisipkan juga semacam petua lah ya, pesan prokes, kemudian budi pekerti, kepedulian sesama dan kebangsaan seperti itu. Ini keren sekali bagaimana adanya ruang digital kita manfaatkan tujuan yang baik dan positif. Sekali lagi terima kasih Bapak Agus untuk share yang disampaikan, dan sampai ketemu kembali Pak di sesi tanya jawab. Baik, tadi kita sharing tentang bagaimana semakin budaya digital ada di ruang digital saat ini, dan sekarang kita akan sharing bagaimana
ketika berselancar kita harus memperhatikan keamanannya. Sudah hadir bersama kita Bapak Jeffrey Yohanes Francisco selaku CEO dari JF Autowear. Baik, selamat sore Bapak Jeffrey. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Mas. Halo Mas Bernan. Suara saya masuk Mas? Baik, suaranya masuk Bapak Jeffrey. Baik, Bapak Jeffrey akan sharing mengenai keamanan digital. Seperti biasa Pak, saya akan berikan waktu 25 menit dan juga mohon izin nanti 5 menit terakhir saya akan bantu menyiapkan untuk durasi waktunya. Silakan Bapak Jeffrey, bisa dimulai Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya ucapkan juga salam kenal buat para narasumber. Ada Ibu Yuni ya, ada Ibu Sani, kemudian ada Pak Agus. Ini menarik ya, sama Mbak Vicky ya. Oke, saya mau sharing tentang keamanan digital ya. Mungkin bisa di share screen PPT-nya. Ya, kita tunggu sebentar. Ya. Baik, metode pembelajaran yang efektif di era digital ya. Ini mungkin kayaknya saya lihat memang masih pada banyak yang masih muda ya. Buat teman-teman di Sukoharjo. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi yang sebelumnya itu memang benar sekali di saat ini itu memang digital sudah kayak bukan lagi hal yang kalau kemarin-kemarin mungkin nggak terlalu dipikirin gitu. Kalau sekarang mungkin udah wajib lah, hukumnya udah wajib gitu, kayak apapun bidang kita itu mau nggak mau harus digital, karena kalau nggak digital ya kita nggak bisa bergerak gitu ya. Jadinya memang perlu. Dan saat ini dibalik kemudahan, tadi kan itu kemudahan tipsnya, triknya, belajar gampang, belajar itu jadi efektif seperti itu, ternyata ada bahayanya juga gitu, ternyata ya. Oke, next. Baik, ini saya perkenalan dulu, nama saya Jeffrey Francisco. Basically saya itu broker ya, sama kita punya usaha itu di bidang fashion gitu, kaos, tapi lebih ke campaign tentang transportasi sebenarnya ya. Kita ingin mengenalkan transportasi umum khususnya itu buat anak-anak muda lah, yang mungkin saat ini kita ingin mengenalkannya itu via fashion. Mungkin bisa next ya. Jadi kalau saya ini ambil data dari Kemendikbud ya, itu kalau lihat dari data di sini itu karena pandemi itu hanya aplikasi yang terutama untuk aplikasi belajar ya. Tapi dari semua aplikasi itu ternyata kalau datanya itu paling banyak tuh lewat WhatsApp gitu ya. Jadi memang tadi sudah dijelaskan kan, kalau di pembelajaran itu kan kita kayak dipaksa nih, tiba-tiba harus mau nggak mau harus online. Nah, terus muncullah beberapa aplikasi. Salah satunya kita kayak webinar sekarang pakai Zoom kayak gitu ya. Nah, terus beberapa sekolah, kampus atau apapun itu mulai menerapkan juga untuk menggunakan beberapa aplikasi. Cuman ternyata itu tidak semuanya itu bisa menggunakannya gitu. Maksudnya dengan mudah, karena mungkin ya belum familiar gitu ya. Jadinya sudah ujung-ujungnya juga pakai WhatsApp, tadi tugasnya dikirim ke Google Form atau bentuknya dikirim dulu Word atau nanti dijawab, nanti dikirim lagi seperti itu. Dan mungkin kelemahannya kan tadi ya, mungkin bisa yang ngerjain ibunya, saudaranya atau siapanya lah, tetangganya juga bisa ngerjain gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi mau tidak mau ini fakta yang membuktikan kalau data di sini itu memang WhatsApp gitu, termudahnya. Ya. Cuma tadi PR-nya memang harus monitoringnya gimana gitu. Nah, kalau lihat dari tren di sini, bahwasanya banyak tugas sekolah, belajar sekolah itu via WhatsApp, tentunya ini juga ada hal yang mungkin perlu diperhatikan. Bisa next. Nah, ternyata itu WhatsApp itu mungkin sumbernya ada. Saat ini tuh sumbernya itu di via WhatsApp lah, terutama di grup itu kan banyak banget ya, itu banyak penipuan online. Salah satunya kayak penawaran kuota gratis ya, atau hadiah atau pencurian datanya. Yang bahaya itu kan pencurian data. Begitu. Mungkin teman-teman di sini pernah nggak kalau ngalamin itu di grup atau keluarga lah, kalau kayak di sekolah gitu, kayak membagikan gitu link-link yang tentang kuota gratis 20
atas nama perusahaan A, perusahaan B nawarin gratis untuk belajar. Nah, itu salah satu ya, bentuknya bahwa ini dimanfaatkan oleh sebagian orang bahwasanya dunia digital itu sebenarnya kalau kita nggak secara bijak, nggak cakap, kita bikin aja karena nggak diperhatikan. Next. Nah, ini ya contohnya ya. Ini di sini itu ada sebuah link tadi yang dikirimnya via WhatsApp group. Nah, bentuknya ini kuota gratis selama berapa nih, 60 hari ya, gitu. Dan ngirim tuh ke linknya ke dalam grup. Kita suruh milih untuk berapa hari Anda ingin mendapatkan koneksi internet. Kita tuh kadang kayak, wah ini pas ini butuh nih, aku pas pengen sekolah, pengen belajar, pengen online Zoom atau apapun itu tugasnya dari YouTube, dari gurunya ya, kuotanya boros gitu. Apalagi dapat penawaran kayak gitu, pasti orang kepalanya itu langsung otomatis wah lumayan ini juga nyoba lah. Tapi kita nggak sadar bahwasanya itu sebuah trik, mungkin orang ingin mencuri data kita, sama data-data yang berhubungan sama akun-akun itu ya, akun-akun email kayak gitu, Facebook atau apa ya. Jadi biasanya kalau seperti ini tuh ya teman-teman jangan langsung klik aja deh ya, misalnya ada kuota 50 mengatasnamakan perusahaan atau operator kayak gitu ya. Oke, mungkin next ya. Nah, tapi ternyata di balik sebuah kejahatan kalau teman-teman pernah nggak ada yang bilang wah Facebookku dihack, Instagramku dihack, WhatsAppku dihack gitu ya. Itu sebenarnya belum tentu penjahatnya itu sebenarnya handal banget bermain di jebol sistem keamanannya si sosial media itu ya. Jadi sosial media di sini sudah punya sistem untuk mengamankan, salah satunya itu keamanan 2 faktor ya, yang kalau login kirimin OTP, SMS, atau bisa pakai aplikasi autentik itu autentikator itu ya, yang untuk kode-kode gitu. Tapi sebenarnya yang paling besar yang bikin kebobolan itu adalah yang di social engineering attack gitu ya. Itu hampir 98% itu dari rekayasa sosial. Teman-teman pernah nggak merasa dapat SMS atau telepon bilangnya, wah ini saya omnya, Pak Dirinya atau siapapun bilang butuh pulsa, butuh apapun itu ya, atau ini saya anaknya kecelakaan atau apa, itu kan diserang secara sosial, secara psikologis kita, emosional kita tuh diserang agar kita panik, habis itu tanpa pikir panjang kita terjebak dalam perangkap yang mereka. Biasanya mereka itu menggunakan sistem digital. Nah, ini teman-teman yang sekolah, yang masih pelajar ataupun orang tua juga, itu jangan sering-sering hal apapun itu di-share di sosmed ya. Karena sosmed itu kayak ruang publik ya, yang ruang publik semua orang bisa nonton. Nah, yang nonton itu ya kalau pikirannya macam-macam soalnya itu ada yang pikirannya memang masih aja nih nyari-nyari di digital kayak gitu ya. Biasanya itu dia ngecek nih rumahnya mana, dia punya masalah apa, dia punya problem apa, atau dia punya data-data apa. Itu yang dipergunakan mereka untuk mengklabui kita nanti melalui yaitu tadi serangan secara sosialnya kita, secara psikologis kita kayak gitu. Kadang kita tuh nggak sadar itu di sosmedin gitu ya. Nah, baru punya duit dapat transferan dikit, nomor rekeningnya dipamer-pamerin kayak gitu ya. Ya itu kan terus nomor-nomor yang nggak perlu lah, yang maksudku nanti kayak data-data nomor rekening kalau memang bukan buat beli ya nggak usah terlalu diberikan gitu ya, nomor rekening, terus data-data pribadi misalnya kayak KTP atau apa. Sebaiknya teman-teman jangan sering berbagi dikit-dikit di sosmedin gitu, jangan pansos lah ya bilang kan, karena kita tuh nggak tahu gitu di luar sana itu banyak orang yang sedang mencari data-data itu menggunakan data-data kita. Mereka akan biasanya menggunakan jaring sosial, email, SMS atau telepon, dan dia berusaha untuk menghubungi kita tuh nanti secara kayak asli gitu, karena dia udah tahu kita, udah kenal kita dari apa jejak digital kita itu, walaupun sebenarnya tidak terhapus gitu ya, tidak terhapus baik di sosmed ataupun Google gitu, tertinggal. Makanya teman-teman wajib berhati-hati ketika bersosmed gitu ya, baik sama temennya lah atau siapapun itu, jangan dikit-dikit bagikan. Next. Nah, jadi kalau internet sehat dan aman bagi pelajar ya tentunya ya. Ini misalkan kita tuh dapat internet tuh buat temukan. Jadi kalau zaman dulu itu mau nyari pelajaran aja
sekarang itu udah beda ceritanya. Jadi orang mau nyari apapun baik soal, baik apapun tutorial itu udah sangat gampang banget di internet. Nah, cuman internet itu kan juga membagikan nggak cuma yang baik, ada juga yang mungkin nggak pas ya, aku bilang nggak pas, jadinya kayak hal bukan pornografi, terus untuk kejahatan ya, cyber gitu, kemudian untuk hal yang positif lainnya seperti itu sudah disediakan di sana. Itu kembali lagi ke kita masing-masing, kita memanfaatkan itu yang kuota terbatas misalnya, itu untuk apa? Menonton YouTube untuk belajar atau untuk cuma senang-senang. Misalnya kita YouTubean 2 jam, yang 1 jam setengah nonton drama Korea, yang setengah jam cuma buat belajar, itu kan pemborosan juga ya. Itu harusnya dibalik, hiburannya yang kita tetap butuh hiburan gitu, biar nggak stres, tapi jangan terus terhibur, terus lupa gitu akan tanggung jawabnya. Jadi manfaatkan internet untuk produktivitas, untuk belajar, untuk upgrade skill ya, tentunya seperti itu. Kemudian tentu juga perlu backup data. Jadi data-data pribadi itu juga tentu perlu backup. Intinya yang paling penting itu email ya. Email itu kunci kalau di dunia online itu. Email itu wajib tahu passwordnya. Itu teman-teman bikinlah catatan backup ya, misal yang butuh kertas tapi di tempat aman gitu ya. Kita punya backup kalau data-data yang kira-kira untuk share bisa ditaruh di cloud ya, seperti kayak Google Drive kan udah kasih 15 juta itu. Terus kalau pakai handphone, pakai komputer harus juga sering diupdate gitu ya, sering diupdate karena biasanya mereka itu ngaplikasi pembaruan untuk security gitu, seperti itu. Nah, sama lindungi dari virus sama malware ya. Jadi kalau zaman dulu pernah nggak teman-teman waktu di komputer di warnet itu bilang wah dapat virus komputernya jadi lemot apalah kayak gitu. Tapi sekarang itu kayaknya yang bikin komputer lemot atau kayak gitu itu udah jarang. Tapi mereka lebih menyisipkan sesuatu aplikasi yang bermanfaat gitu. Tapi di dalamnya itu ada buat dia apa ya, kalau kita memata-matai apa yang kita ketikkan. Dia mau merekam tuh, misalnya kita ada transaksi bitcoinnya untuk m-banking, itu dicatat sama si malware itu ya, program-program jahat itu. Jadi biasanya mereka tuh menyisipkannya kayak gitu untuk memonitor, untuk memantau kayak gitu. Jadinya nggak bisa ya. Oke. Kemudian next ya. Nah ini ya, jadi teman-teman jangan coba-coba nih membagikan informasi pribadi, KTP, buku rekening, PIN, apalagi password gitu ya, biar nggak kehack tadi ya, pihak yang nggak dikenal, apalagi sosmed terang-terangan kayak gitu jangan dibagikan. Kemudian jangan asal tergiur dengan penawaran berhadiah. Biasanya itu yang enak-enak itu bahaya gitu, apalagi yang gratis gitu ya, serba gratis, aplikasi gratis pro, ini itu banyak tuh ya. Terus asal klik tautan link itu perlu diperhatikan teman-teman, kalau apalagi sekarang zaman corona itu biasanya tentang covid itu, terus bantuan BLT itu biasanya banyak gitu. Nah itu jangan asal klik, cek dulu bener enggak informasi dari website yang apa ya terpercaya. Misalnya kalau program pemerintah ya cek yang biasanya pemerintah tuh websitenya belakangnya .go.id itu terpercaya ya. Tapi kalau yang kayak cuma .com, .cc, yang enggak jelas namanya itu jangan langsung percaya gitu ya. Kemudian yaitu jangan asal percaya informasi dari internet kayak gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian akses internet yang aman. Jadi kalau website itu biasanya sekarang itu udah wajib depannya itu HTTPS. S itu artinya secure. Jadi transfer data itu sudah di-encrypt, sudah di kode acak biar orang itu nggak bisa merekam transfer data itu. Kalau yang biasanya HTTP aja itu masih bisa kemungkinan dibobol. Jadi biasanya simbolnya tuh di pojok URL-nya itu ada HTTPS, ini ada simbol kayak apa ya, perisai ya, itu warnanya hijau. Kalau itu tandanya hijau, website itu juga terencrypt, artinya aman. Kalau yang belum biasanya dia akan ngasih itu bahwasanya itu ini websitenya nggak aman, dia akan kasih notifikasi kayak gitu ya. Nah terus jangan sebagai pelajar ya jangan akses kayak website judi gitu ya, konten dewasa, sumber bajakan ini ya juga hati-hati teman-teman. Di sini itu tempatnya biasanya banyak malware-nya, apalagi yang sumber bajakan ini kan lagi tren ya. Misalnya seneng edit tuh Canva,
atau aplikasi Master atau Shoot atau apapun tujuan video itu kan banyak yang ngasih pro yang tidak bayar ya, misalkan ya itu perlu berhati-hati karena biasanya itu mereka ngasih gratis, ngasih keuntungan, tapi di jalannya itu pasti ada something, ada sesuatu yang tadi buat merekam apa yang kita lakukan di handphone kita gitu ya, itu berbahaya. Dan pastinya yang sering diupdate lah aplikasinya ya, kalau nggak punya kuota ya ketemu yang punya wifi ya. Cuma kalau punya yang wifi rumah, kalau yang wifi free itu belinya di tempat umum ya banyak ya kita aja, jangan transaksi lah seperti itu. Oke, next. Pasti nih ya, gunakan antivirus teman-teman ya. Kalau sekarang ya komputer itu desktop itu Windows sudah kasih Windows Defender ini udah free. Kalau zaman dulu kan kita nggak ada ya, kita harus beli banyak aplikasi antivirus. Kalau sekarang sih udah hampir semuanya udah disediakan di handphone, juga udah disediain dari handphonenya. Kemudian proteksi keamanan 2 langkah, nah ini penting. Sekarang itu kalau cuma password aja masih bisa dibobol, makanya butuh 2. Biasanya untuk kalau mau login ke perangkat baru atau orang yang nggak login ke perangkat yang bisa kita pakai, dia akan ngasih pemberitahuan via email, via SMS kayak gitu. Dan untuk login itu butuh kode. Nah, itu di WhatsApp pun ada keamanan 2 faktor. Jadi yang belum, yang belajarnya via WhatsApp atau apa itu sebaiknya jangan kasihlah punya itu di setting untuk keamanan 2 langkah ya. Juga ada Google Authenticator ini, SMS notifikasi ya. Itu teman-teman bisa gunakan itu karena apa ya, kalau infonya sampai ke Google itu udah kayaknya semua habis, karena apa yang kita lakukan itu sekarang banyak di handphone ya. Oke, next. Nah, jadi kalau mau aman ya main aman. Main amannya dari siapa? Ya dari Anda sendiri, dari teman-teman sendiri. Jadi kalau apapun kayak rumah kebobolan, rumah kemalingan, itu bisa, bukan berarti malingnya yang pintar, mungkin kitanya yang ceroboh, kitanya banyak yang asal praktik, asal sana sini, buka website sana sini, tapi kita lengah gitu. Di dalam itu ada celah yang bisa disusupi oleh pencuri ya. Sekarang itu digital ini memang sangat rawan sekali, terutama buat teman-teman yang masih sekolah ya gitu ya. Makanya hati-hatilah dalam menggunakan gadget juga gitu. Foto-foto juga perhatikan kayak gitu. Terus apa yang sering kita buka itu ternyata semua terekam di situ. Jadi teman-teman sebenarnya itu dipantau gitu ya. Makanya ya dengan bijak tadi, walaupun kita sebagai pelajar yang manfaatkan buat belajar gitu. Kalaupun mau hal lain itu kalau bisa yang menunjang apa ya, skill, soft skill atau hard skillnya, pelajaran baru musik, olahraga ya lebih baik ke situ yang kita apa ya, yang kita buka, yang kita mainkan dengan kemudahan dari internet. Jadi saya harap dari sini teman-teman mulai aware, mulai peduli dengan apa namanya itu keamanan yang digital, jangan asal apa ya, ceroboh lah berbagi sesuatu hal yang mungkin itu bisa jadi harusnya privasi buat kita ya, biar nggak jadi korban. Oke, terus itu dulu mungkin Mas moderator tadi. Terima kasih banyak kepada Bapak Jeffrey nyari tentang keamanan digital Pak ya. Tentunya tadi kita diingatkan jangan asal klik di internet ya, karena kadang-kadang memang cubit-cubit nih Pak ya. Misalnya dapatkan kuota 50 GB, nah dengan share misalnya ke 10 kotak Anda, kemudian ya ada linknya dikasih segala macam, tapi ternyata itu adalah salah satu indikasi yang jahat. Kemudian juga kadang-kadang dari platform tertentu, dari SMS datang mengatasnamakan dari Shopee gitu kan, ini dapat 100 juta segala macam. Kadang-kadang tertutup itu, makanya banyak sekali cara yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil data kita nih Pak ya. Jadi bagaimana kita juga harus cakap digital, kita harus tahu basic bagaimana cara-cara mereka menipu ya Pak ya. Jadi kita semakin tahu nih ketika kita diarahkan untuk sana atau melihat sesuatu yang seperti mengarah penipuan, kita sudah tahu bagaimana menanganinya, sehingga kita tidak terkena hal atau penipuan yang terjadi di ruang digital, atau kita tidak terkena dampak negatif lah dari ruang digital. Sekali lagi terima kasih Bapak Jeffrey untuk sharingnya, dan sampai ketemu kembali Pak di sesi tanya jawab. Thank you Pak ya. Baik, tadi kita sharing tentang budaya digital dan juga bagaimana supaya aman di ruang digital. Tentunya dalam sharingnya ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang disampaikan. Boleh banget, silakan langsung berikan pertanyaan kalian di kolom komentar yang tersedia, mention namanya siapa dan juga nomor teleponnya berapa.
Kemudian pertanyaan ditujukan ke narasumber yang mana, dan nanti di sini tanya jawab saya akan bantu tanyakan untuk pertanyaannya. Tentunya juga ini akan melalui verifikasi terlebih dahulu ya, karena satu nama satu nomor hanya boleh menang satu kali dalam waktu periode dalam 7 hari. Dan sekarang kita akan langsung mengundang KOL kita yang merupakan seorang artis dan juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama di Festival Film Bandung 2015. Siapa lagi kalau bukan Kak Widi Winanda. Halo Kak Widi, bagaimana kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ferhan, apa kabar? Sehat? Kabarnya sehat walafiat. Kak Widi bagaimana kesibukannya juga? Kesibukannya alhamdulillah masih berjalan. Ada beberapa presenter reguler masih dijalani di beberapa stasiun TV. Tapi kalau untuk acting udah agak jarang ya selama pandemi ini. Jadi memang fokusnya lebih ke presenter dan juga berkesenian lah pokoknya yang bisa dilakukan di rumah gitu. Pokoknya selalu produktif ya Kak Widi ya. Betul sekali. Kak Widi, tadi kita kan sharing dengan narasumber bagaimana kita semakin bijak lah di ruang digital, dan kemudian juga tadi sharing dengan ruang digital ini bisa digunakan untuk proses belajar mengajar tentunya ya. Nah, menurut Kak Widi sendiri sebenarnya apa sih Kak tantangan-tantangan yang mungkin terjadi dalam pembelajaran di ruang digital ini yang terus semakin bertumbuh? Silakan Kak Widi. Oke, ini aku kebetulan banget ya kemarin itu terlibat dalam seminar yang memang ngobrolin tentang sistem pendidikan seperti kayak roadmap sistem pendidikan dan pengembangan teknologi. Nah ini dari seminar kemarin banyak banget insight gitu ya, bahwa ternyata sebenarnya pemerintah ini udah mempersiapkan roadmap sistem pendidikan yang mengatur tentang penguatan pendidikan karakter sesuai dengan kalau nggak salah Perpres nomor 87 tahun 2017. Tapi sayangnya pandemi melanda gitu ya. Jadi roadmap pendidikan yang udah dicanangkan itu, yang udah direncanakan sedemikian rupa untuk mempersiapkan pendidikan 4.0 atau 4.0 itu benar-benar nggak bisa diimplementasikan sebagaimana mestinya, karena kita itu dipaksa untuk tetap bergerak gitu, beradaptasi dengan sangat cepat meskipun kita bisa dibilang belum siap, terutama dari segi SDM-nya, lalu juga kurikulum nasional yang harus tiba-tiba nih udah ada rancangannya, tapi ada hal yang mendesak di mana ini harus benar-benar dipraktekkan atau direalisasikan dengan cepat begitu, dengan adanya kurikulum nasional yang harus adaptif, lalu juga hingga infrastruktur pendidikan yang sepertinya belum merata dari seluruh wilayah Indonesia, karena kan kita tahu ya bahwa Indonesia itu negara kepulauan. Oke lah, kita lihat di Jakarta udah banyak banget yang melek teknologi, tapi bagaimana nih kalau di daerah-daerah atau pelosok-pelosok sementara dengan adanya pandemi ini semua sistem belajar mengajar itu nggak dilakukan di sekolah. Jadi jaringan internetnya juga harus bagus, lalu juga kompetensi dari gurunya juga harus mumpuni begitu. Tapi bagaimana dengan di daerah-daerah? Nah ini yang jadi tantangan gimana kita bisa meratakan begitu ya pengadaan infrastruktur teknologi pendidikan ini di seluruh Indonesia. Ini yang jadi PR utama sih pemerintah. Nah kalau untuk pembelajaran secara digitalnya, kalau menurut saya ini sebenarnya banyak banget peluang-peluang yang bisa kita gali ya, terutama kita untuk bisa mengasah sama juga untuk mengembangkan diri. Karena kenapa? Karena ternyata di era digital saat ini banyak banget peluang-peluang atau profesi-profesi baru yang muncul yang dulunya nggak ada. Mungkin kalau dulu kita cuma tahu bahwa profesi yang keren gitu ya, dokter, lalu juga ada guru mungkin, atau insinyur, peneliti. Nah kalau sekarang kan ada muncul-muncul profesi baru seperti pengusaha startup company misalnya, itu yang muda-muda yang akhirnya bermunculan dan berprestasi di situ. Lalu ada juga content creator, lalu juga ada marketing digital, ya itu banyak banget peluang-peluang yang bisa kita gali, dan disinilah kita harus banyak kolaborasi sehingga apa? Sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk siap terjun di masyarakat dengan potensi-potensi yang ada di depan kita, begitu Kak Ferhan kalau menurutku.
Tentunya ini ya Kak Widya, sebenarnya proses belajar mengajar ini masih ada tantangan tersendiri ya. Misalnya di daerah tersendiri mungkin masih ada yang kurang dapat sinyal dengan bagus ya. Jadi mungkin kira-kira pembelajarannya pun nggak bisa secara efektif banget, apalagi mungkin di daerah yang mungkin agak pelosok atau kampung, mungkin belum merata infrastrukturnya. Jadi proses belajarnya mungkin tidak se-efektif yang mungkin berada di kota yang jadinya juga lancar sekali. Berarti artinya Kak, ini menurut Kak Widi ini kalau ya metode pembelajaran di era digital ini menurut Kakak sebenarnya sudah efektif atau bagaimana Kak menurut Kakak? Oke, kalau dengan tantangan dan juga keterbatasan yang kemarin juga sempat dibahas lumayan panjang dan lebar sama narasumber yang mumpuni juga di waktu saya seminar, bahwa ternyata memang banyak banget tantangan-tantangan dan juga hambatan yang bermunculan terutama di saat pandemi. Oke, tujuan dari adanya pembelajaran secara digital itu kan sebenarnya agar lebih efektif, di mana kita bisa lebih luas lagi mendapatkan bahan-bahan literasi dari seluruh dunia dengan cuma mengandalkan jari kita aja udah bisa dapet begitu. Terus banyak juga kemudahan-kemudahan lain di mana kita bisa mengasah skill kita tanpa harus mungkin datang ke luar negeri atau mau ke banyak hal ya, kayak kursus-kursus secara offline sekarang udah bisa didapatkan di rumah aja dengan banyaknya akses yang terbuka. Tapi seperti yang kita tahu itu kan hanya di golongan-golongan yang memang teknologinya sudah mumpuni, seperti mungkin di kota-kota besar. Tapi sayang sekali kalau menurut saya kalau kita melihat dari sekitar yang lebih luas lagi di Indonesia dengan berbagai kondisi sosial ekonominya yang banyak banget ya variasinya, itu belum terlalu efektif. Tapi kita lihat bahwa banyak banget kok dampak positif yang memang sudah bisa kita nikmatin sama-sama. Contohnya kemudahan akses informasi juga udah tanpa batas, berbagai jenis literasi ini juga bisa kita dapatkan dengan mudah. Lalu juga ini bisa mendorong juga nih kreativitas sama inovasi bagi yang muda untuk bisa mengembangkan bakatnya, sehingga bisa tahu nih dan juga menguasai soft skill yang tentunya bisa bermanfaat untuk menjadi fondasi kita semua nih untuk bisa bekerja di era digital dengan peluang-peluang yang terbuka gitu. Jadi meskipun belum terlalu efektif, tapi kita optimis banyak banget peluang yang terbuka di era digital ini. Tapi tentu saja dengan harus bijak ya, seperti yang tadi udah dikasih tahu juga sama narasumber kita, ada Mbak Yuni, ada Mbak Sani, ada Kak Agus, dan juga ada Kak Jeffrey di sini. Itu udah benar-benar bisa kita manfaatkan, kita bisa realisasikan ketika kita berselancar di dunia maya. Tentunya ini Kak ya, dengan adanya ruang digital sebenarnya memberikan kemudahan kepada kita Kak ya, di mana di zaman sekarang kita mau belajar apa aja bisa ya, mau belajar masak bisa, kemudian mungkin mau belajar cara bikin ngedit video buat konten, semuanya ada. Tinggal bagaimana kita benar-benar mau memfokuskan diri untuk belajar, tentunya bisa mengembangkan bakat kita, dan syukur-syukur bisa mendatangkan rezeki juga Kak ya. Kemarin kita bisa mendatangkan duit, juri aja bisa buat kemarin. Nah kemudian Kak Widi, boleh dong Kak terakhir harapannya kepada seluruh peserta hari ini bagaimana, dan juga harapan Kak Widi bagaimana supaya pembelajaran semakin efektif dan semakin lebih mantap lagi di era digital yang semakin berkembang ini. Silakan Kak Widi. Oke, buat teman-teman yang bergabung ya, halo Sukoharjo, pokoknya kita harus optimis terus ya. Harapan saya sih semuanya bisa memanfaatkan kemudahan yang diberikan dengan adanya perkembangan teknologi di dunia pendidikan ini secara bijak. Makanya nggak ada salahnya dan justru sangat bermanfaat banget buat kita mengikuti literasi digital ini gitu loh. Banyak banget insight-insight ataupun pemahaman-pemahaman baru, sehingga kita harus tahu nih, biasanya kita nggak tahu rule apa sih yang harus kita perhatikan, keamanan digital seperti apa sih yang harus kita perhatikan, karena kebanyakan dari kita cuma bermain, kita happy, kita senang dengan berbagai kemudahannya, tapi akhirnya mengabaikan begitu bahwa ada kejahatan-kejahatan yang memang punya peluang besar juga gitu loh, mengikuti kemudahan informasi yang bisa kita akses. Dan ini ya sih harapannya bahwa di dunia pendidikan saat ini gitu ya, seperti yang selalu orang tua saya bilang, bahwa jangan terpaku dengan ranking ataupun dengan dengan nilai, hasil nilai dari apa yang kita dapatkan, tetapi gimana caranya ketika kita belajar sesuatu itu memiliki memiliki manfaat untuk kita, untuk mengembangkan diri kita
rekam jejak karya seperti apa. Jadi tengah era digital saat ini dengan berbagai kemudahan dan juga perkembangan teknologi, yuk kita ramai-ramai semuanya mengembangkan diri kita, buat sebanyak-banyaknya rekam jejak kamu begitu yang bisa jadi modal ketika kerja di masyarakat kita. Baik, terima kasih Kak Widi untuk sharingnya hari ini. Terima kasih sudah berbagi kepada kita bagaimana kita diingatkan agar semakin berdigital, semakin positif, semakin baik lagi. Dan sukses terus Kak untuk segala aktivitasnya, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you Kak Widi, thank you ya. Baik, tadi kita sudah sharing dengan Kak Widi bagaimana kita semakin diingatkan bagaimana lebih baik lagi di ruang digital. Semoga harapannya juga Indonesia, seluruh internetnya, infrastrukturnya, semua dapat rata yang sama ya. Jadi kita semua mendapatkan hak yang sama di ruang digital. Dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan di tangan saya sudah ada pertanyaan dari para peserta yang akan saya bantu tanyakan, dan boleh saya undang kepada seluruh narasumber untuk bisa bergabung bersama-sama. Dan saya akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Sira Umaira, ditujukan kepada Ibu Yuni. Apa pendapat Ibu tentang pentingnya menyikapi ruang lingkup digital secara psikologis? Sebab banyak hal yang dapat memberi dampak dari adanya ruang lingkup digital, baik dampak positif maupun dampak negatif yang dapat mempengaruhi perubahan sikap tiap individu dalam menyikapi dunia maya atau digital. Apakah menurut Ibu penting jika setiap guru di sekolah, peserta didik maupun secara fisik maupun psikis, seperti tidak membebani siswa dengan tugas yang terlalu banyak dan sebagainya? Mungkin boleh dibantu Ibu Yuni. Ya, terima kasih. Pertanyaannya keren banget ini dari Ibu Rini. Apakah perlu ada apa namanya secara psikologi gitu, secara psikologi dan secara psikis itu memang perlu. Jadi keterkaitan psikologi guru, psikologi siswa dalam proses pembelajaran itu memang sangat perlu, karena dari situ kita akan tahu bagaimana perkembangan anak, pola atau apa ya, yang sudah diajarkan orang tua di rumah itu apa saja. Kemudian kita sebagai guru juga tahu atau paham bagaimana mensikapi anak, karena setiap anak itu mempunyai keunikannya sendiri dan mempunyai apa ya, solusi dalam mensikapinya itu berbeda-beda. Makanya memang di sini sangatlah penting kedekatan guru dengan siswanya, kedekatan guru dengan orang tuanya dalam proses perkembangan anak dalam pembelajaran online ini. Jadi penting ya, menurut saya ini sangat penting sekali, dan kita sekarang ini memang harus mencoba untuk memberikan perhatian yang lebih supaya anak-anak kita, supaya peserta didik kita itu mampu mengikuti pembelajaran online ini dengan semangat, kemudian meminimalisir tugas yang cukup banyak, karena setiap anak mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, dan kita di sini juga pastinya tahu kemampuan anak satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi mungkin proses penilaiannya itu juga berbeda dalam anak tersebut, pada setiap anak tersebut. Jadi seperti itu aja jawaban dari saya, semoga bisa membantu. Saya kembalikan lagi Kak Fernand. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Yuni untuk jawaban yang disampaikan. Dan saya akan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Siti Mulyani, bukan kepada Ibu Sani. Apakah bisa efektif blended learning media dalam pembelajaran diaplikasikan untuk sekolah atau madrasah yang berada di pelosok yang notabene kurang dalam hal signal dan kendala yang lain? Mulai dibantu Ibu Sani. Baik, terima kasih pada Kak Siti Mulyani ya. Pertanyaannya tentang blended learning itu mungkin sekali ya. Seperti
jauh itu kalau bilang digitalize atau terdigitalisasi itu nggak selalu dengan sinyal internet yang mutakhir. Kita bisa juga belajar lewat televisi, lewat radio, itu juga digital. Jadi biar nggak salah kaprah, digital selalu internet, ini nggak selalu. Jadi medianya banyak, karena ini teknologi itu sekarang sudah sangat maju, jadi medianya banyak sekali. Lewat TV bisa, lewat radio bisa, radio komunitas bisa. Kalau madrasahnya bermasalah dengan alat, misalnya gawai, laptop dan lain sebagainya, itu susah, tidak semua anak punya, juga sinyalnya tidak mumpuni, misalnya begitu, kita bisa belajarnya digabungkan dengan luring itu tadi, dengan radio komunitas. Misalnya di madrasah akan mungkin sekali, misal apa pondok pesantren gitu ya, itu mungkin sekali untuk punya radio komunitas. Dan guru bisa memberikan materi ajarnya lewat radio, jadi siaran radio, dan itu yang nanti dikomplain tadi Pak Agus sudah memberikan contoh yang keren sekali. Terima kasih Pak Agus untuk sudah memberikan rasa kemanusiaan pada kita semua, untuk anak-anak, mengingatkan kita untuk selalu memikirkan anak-anak, nasib anak-anak khususnya yang terdampak pandemi ini. Dan terima kasih sekali Pak Agus. Ini juga penting sekali, kita bisa juga memberi materi ajar lewat radio dengan cara kayak siaran radio. Jadi guru itu tidak terpaku kalau memberi materi ajar yang seperti di kelas terus satu arah. Mereka juga bisa model kirim pertanyaannya lewat kertas, yang kalau zaman dulu sih saya modelnya datang ke radio terus tulis pesan buat siapa kirim radio kan, itu juga bisa dilakukan, masih mungkin dilakukan di daerah-daerah yang minim sinyal, minim gawai misalnya, itu dengan metode belajar jarak jauh luring yang dengan radio. Mungkin sekali kalau ada sinyal, beruntung ada sinyal ya kita kenalkanlah dengan teknologi yang baru, misalnya dengan internet seperti apa dan lain-lain, itu sangat mungkin dan bisa sekali. Kita perlu lebih kreatif lagi menggunakan metode-metode belajar yang baru, juga teknologi, jadi jangan terpaku bahwa digital itu selalu internet. Tidak, jadi radio dan televisi bisa. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak Ibu Sani untuk jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ika Nuriska kepada Bapak Agus. Lebih dari separuh guru yang menggunakan Google Form yang dikaitkan dengan autoproctor untuk bisa mendengarkan atau bahkan melihat apa yang terjadi saat siswa ujian. Tentu saja kamera dan mikrofon siswa on. Lalu bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai hal tersebut? Apakah menurut Undang-Undang ITE hal tersebut merupakan sebuah penyadapan atau sekedar mengetahui siswa mengerjakan dengan jujur atau tidak? Bukankah hal tersebut merupakan privasi masing-masing siswa? Karena bisa jadi siswa sedang tidak menggunakan jilbab dan lain sebagainya. Hal ini kaitannya dengan keamanan digital bagi siswa. Ini mau dibantu Bapak Agus? Ya, sebenarnya itu pertanyaan nanti buat pembicara keempat ya, keamanan tadi ya, sistem keamanan digital nanti jelas oleh Mas Jeffrey ya, berarti ya keamanan digital nanti diperjelas keamanan digital oleh Mas Jeffrey. Jadi pertanyaan untuk saya ini saya lihat banyak nih, coba untuk moderator dipilih aja yang sesuai dengan tema saya ya. Kalau keamanan digital biar Mas Jeffrey nanti, atau apakah itu tadi salah nulis mungkin penanyanya ke arahnya Mas Jeffrey, arah Mas Agus masih ada lagi, coba Abu Bolon penanya kemudian lain itu mungkin niatnya ke Mas Jeffrey, keamanan digital apa termasuk penyadapan, nanti biar Mas Jeffrey yang menjawab karena otoritasnya beliau, nanti saya keliru menjawabnya. Monggo ada lagi, coba dipilih yang lain. Baik, kita ke Bapak Jeffrey terlebih dahulu sembari menunggu pertanyaan selanjutnya dari peserta ya. Kepada Bapak Jeffrey ini dari Nurul Furkonia. Pertanyaannya adalah website atau aplikasi kursus online yang beredar banyak di internet, apakah sudah terjamin keamanannya, terutama kursus online yang gratis? Mungkin boleh dibantu Bapak Jeffrey.
uh, uh, jadi kalau kursus online itu kan kursus itu bentuknya macam-macam, ada yang apa namanya cuma register aja, paling yang kita cuma email, kemudian kita dikasih bentuknya PDF, bisa ebook, bisa juga apa namanya itu video itu. Jadi modelnya kita cuma belajarnya itu sebenarnya itu udah ready gitu. Sama ada juga yang isinya live langsung kayak gitu ya, misalnya direct via webcam atau segala macam gitu. Nah jadinya kalau yang cuma diminta sekedar email gitu masukin ya nggak masalah gitu kan, karena kuncinya juga di kita sendiri. Bahkan kalau di email itu masuk, kita nggak suka terlalu banyak sama email mereka, kita bisa unsubscribe ya, bisa berhenti berlangganan pun juga bisa. Kalau nggak suka bisa dimasukkan spam, bisa diblokir juga bisa gitu. Kalau hanya sekedar mintanya email is okay. Kalau misalnya mereka minta yang data-data apa ya, misalnya kayak udah mulai nomor KTP atau segala macam itu, kalau itu website yang kita nggak terpercaya, misalnya kan pemerintah ini udah punya partner gitu belajar, tapi itu mungkin lebih aman ya, walaupun ya di Indonesia tuh banyak aja kebocoran data gitu. Nah biasanya kalau suruh minta upload KTP atau apa, sebaiknya dikasih watermark ya, KTP-nya itu dikasih watermark gitu buat tanda bahwasanya itu yang kita tuh dengan sadar kita ngupload. Kalau sampai itu beredar KTP kita, itu berarti kan ada perubahan itu yang nggak beres. Nah ada pengaduannya juga, kita sudah beredar ke itu, kayaknya ada website pengaduan misalnya bermasalah. Nah mungkin tadi sekilas tak tambahin buat yang Pak Agus tadi ya, misalnya guru terus dia ngerekam tuh percakapan kita atau kamera kita itu, misalnya seperti itu, kalau apakah melanggar undang-undang atau enggak. Sebenarnya kalau kita udah ngomong mau belajar, tentunya sebaiknya siswa juga menyiapkan dia mau belajar gitu ya, bukan sambil tiduran gitu ya. Kalau niatnya mau belajar ya orang tuanya udah nyiapin belajar, masih dulu pakai seragam apalah, baju yang sopan gitu ya, terus dia belajar. Kan belajar paling 1-2 jam. Jadinya kalaupun aplikasi mau bisa akses kamera atau apapun, biasanya ada notifikasi dong, dia minta akses kamera atau suara. Kalau aplikasi yang benar ya, kalau aplikasi yang nggak benar sih ya ada gitu. Tapi kalau yang benar rata-rata dia minta izin buat akses kamera atau kita mau biasanya seperti itu. Kalau kita nggak setuju bisa kita tolak kayak gitu. Di izinnya di aplikasi itu ada kalau HP Android. Saya kira seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau kita punya nama produk itu kembali dari kita masing-masing ya teman. Jadinya kalau yang dari pemerintah saya pikir sudah terseleksi dengan baik itu aplikasinya atau metode pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jeffrey. Ini satu lagi Pak, pertanyaan untuk Bapak Jeffrey dari Fani Eka Febrianti. Pertanyaannya adalah, lantas bagaimanakah yang harus kita lakukan jika data pribadi kita dicuri, digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, padahal data pribadi kita sudah kita privasi dari awal? Boleh dibantu Bapak Jeffrey? Ya. Jadi kalau biasanya data kita tersebar itu, kalau kita nggak pernah foto, nggak pernah itu sebenarnya kayaknya nggak, karena kalau nama KTP misalnya itu tidak. Nah kita kan pasti yang diminta itu sebenarnya urusannya negara ya. Negara itu mau nggak mau kita harus itu terus bilang itu pasti pakai data ya, pokoknya urusan keuangan itu seperti itu. Nah biasanya sering jebol itu urusan pinjol ya, pinjaman online tuh Bapak Ibu atau teman ibu, tapi tiap hari itu mungkin juga suruh ngutang kan juga sebel ya. Itu kok dia bisa tahu tuh nomor kita kayak gitu ya. Makanya saya bilang tadi, nomor handphone pun kalau nggak ingin banyak ambilin orang kayak gitu oleh pinjaman itu, sebaiknya jangan sering berbagi. Kalau mau yang di rumah sambil jualan online, usahakan dipisah nomor. Saya kan jualan online tuh, kita pisah. Jadi nomor pribadi saya sedikit kena, tapi kalau nomor jualan itu sering banget nawarin pinjol atau apapun banyak. Nah kalau data kita sudah seperti itu, kalau handphone bisa kita blokir, walaupun tetap pasti ada, nggak mungkin enggak. Kita nggak akan bisa menghindari namanya kena seperti itu. Tapi kembali lagi ke kita masing-masing, mau direspon atau enggak. Kalau merasa nggak pernah pinjam, nggak pernah ikut program A, program B, ya nggak usah dipedulikan, cuekin aja. Kita kan punya hak juga nggak peduli. Tapi kalau teman-teman tuh kepo, penasaran, ya pasti kan masih ikuti ya. Kita akan masuk dalam perangkapnya, mau mereka tuh ngasihnya yang enak-enak gitu kan. Nah kalau misalnya
datanya udah terekam, misalnya kalau data kita tersebar, itu tadi sebenarnya di Kominfo itu adalah untuk melaporkan kalau misalnya ini mulai meresahkan gitu ya, itu bisa dilaporkan. Ini data saya kok digunakan oleh orang nggak jelas gitu, misal dipakai, gitu. Kita bisa melaporkan itu karena sebenarnya pemerintah itu juga punya polisi cyber yang mengawasi kegiatan kita di dunia ini lah, dunia online dunia ada. Ini teman-teman pastinya dimulai dari diri sendiri lah. Walaupun banyak yang ngawasi, banyak polisinya, tapi kan kalau kita yang sendiri ceroboh ya tetap aja kumpulan terus. Saya pikir seperti itu. Jadi teman-teman sendiri yang kontrol mau aman atau enggaknya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Jeffrey untuk jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Resa Sabian Effendi, itu juga kepada Bapak Agus. Pertanyaannya adalah, asik juga nih konsep dongeng online from home untuk anak-anak, terutama anak yang sedang isoman. Menurut saya ide yang sangat cemerlang pemanfaatan digital literasinya. Mau sekalian nanya nih Pak, bagaimana saat mendongeng untuk anak via online agar tetap sang anak antusias? Dan dongeng apa ya Pak biasanya? Mungkin boleh dibantu kepada Bapak Agus. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Reza Sadia. Nah, jadi segala sesuatu walaupun lewat online itu memang harus lebih super waktu kita menyampaikan daripada kita offline. Kita tampil di depan orang, berarti kita total 180 derajat kanan kiri bisa, dari sudut pandang mana anak-anak bisa melihat. Nah, berarti kalau lewat online dongeng apa yang menarik, yang pastinya karena kita orang Indonesia, tadi disampaikan juga di belakang saya itu juga ada kostum-kostum itu bukan melulu ini loh budaya luar ya. Jadi saya mendongeng pun itu ada Gundala itu. Nah, itu samping saya itu ada Gundala biar menarik. Gundala mewakili superhero lokal. Jadi saya tetap membawa kearifan lokal, ada wayang juga, tapi nggak bisa saya tampilkan di belakang saya. Wayang ada, superhero internasional kok ada juga. Anak kecil, masa-masa anak kecil itu nonton televisi ada superhero internasional juga. Yang penting materi yang kita tampilkan di tengah dongeng itu kita sisihkan. Kalau anak kecil senangnya Spiderman, kita paksakan kita pakai kostum Anoman atau Perpudoro, Janoko. Nah itu ya nggak mudeng dia pengen gulanya ada di depan dia. Baru setelah dia terpana kita masukin bukan doktrin ya, kita masukin apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Itu ya. Sorry, ini masuk nggak sih? Masuk ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Agus cara-cara yang jawaban yang disampaikan ya. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang lain untuk jawaban yang disampaikan. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta untuk pertanyaan yang sudah diberikan kepada kita. Mohon maaf sekali, saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk di kolom chat box yang tersedia dikarenakan waktu kita yang memang sangat terbatas. Dan tentunya juga kepada nama-nama yang terpilih, mohon ditunggu selama 14 hari kerja. Kalian akan dihubungi secara langsung oleh tim admin kita yang bertugas di hari ini. Dan sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, kepada Ibu Yuni, kemudian Ibu Sani, Bapak Agus, Bapak Jeffrey, dan juga kewal kita Kak Widi. Terima kasih kepada kita sudah sharing-sharing, sudah berbagi ilmu, bagaimana kita diingatkan agar semakin baik di ruang digital, dan bagaimana juga diingatkan agar pembelajaran kita semakin efektif juga. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta untuk waktunya, untuk pertanyaannya, untuk kerjasamanya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan tentu juga kepada seluruh peserta jangan lupa untuk follow Instagram dari siberkreasi.jateng.id dan juga siberkreasi. Dan kalian bisa posting keseruan kalian hari ini dengan menggunakan hashtag makin cakap digital. Tuliskan nih ilmu positif apa yang kalian dapat hari ini, bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa di tag siberkreasi.jateng.id dan juga siberkreasi, karena akan ada 5 orang yang paling seru, yang paling positif akan mendapatkan digital money sebesar Rp100.000. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Siberkreasi, karena akan ada banyak sekali kelas-kelas yang kita bisa ikuti untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semuanya. Dan jangan lupa juga
untuk download sertifikat kalian semuanya, dan tokennya bisa didapatkan di email yang sudah terdaftar. Dan saya mewakili segenap kru yang bertugas mengaturkan mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama dan juga ketidaksempurnaan ketika acara ini berjalan dari awal hingga selesai. Dan saya, Feran Tahmulon, pamit undur diri dan sampai jumpa di kelas Literasi Digital 2021 selanjutnya. Indonesia makin cakap digital. Bye-bye, sampai ketemu. Selamat datang.